Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, di video kali ini saya Kang Anom akan bercerita pengalaman spiritual yang Kang Anom alami pada zaman dulu, saat awal-awal Kang Anom mungkin mulai mengenal dunia spiritual. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kalian semua untuk menjadikan acuan atau untuk bisa menjadikan masukan kalian saat menonton video Kang Anom kali ini. Oke, berawal pada zaman itu atau saat itu saya sekolah diniyah di Sirahan Darul Falah. Karena saya lulus SD langsung masuk ke Sirahan, masuk ke diniyah sebelum masuk ke MTS. Nah, pada waktu itu saya teringat betul dan masih terngiang-ngiang di telinga saya dan pikiran saya, hati saya. Hari itu hari Kamis. Hari Kamis saya masuk sore karena masuknya itu jam 1 siang, pulang jam 5. Dan kebetulan pada waktu itu teman sekelas saya nggak masuk karena sakit, jadi saya sendirian. Sekolah diniyah waktu itu pulang jam 5 sore. Tapi pada jam itu pelajaran itu saya ingat betul, saya lagi pelajaran ilmu tajwid. Bunyi teng jam 5 berbunyi, saatnya pelajaran selesai. Tapi di kelas saya pelajaran masih berlanjut. Saya melihat teman-teman kelas yang lain sudah pada pulang, tapi saya pelajaran masih berlanjut. Dalam hati saya berpikir, wah, iki kok aku mulai kari dewe-dewean iki ning jalan, ranti kanca-kancaku wis do mulai dhisik. Itu dalam hati saya. Tapi saya tetap semangat belajar. Terus saya ikuti pelajaran itu. Akhirnya pelajaran pulang jam 5 lebih 15 menit kalau nggak salah. Pokoknya selisih 1/4 jam dari yang kelas yang lain. Akhirnya pelajaran selesai, pulang berdoa. Saya berjalan sendirian untuk pulang waktu itu. Nah, pulang berangkat itu saya dari desa saya sampai ke Sirahan itu lewat jalur alas. Jadi jalur itu kalau dari arah Sirahan itu lewat SMP Pancasila itu jalurnya. Kalau dari tempat saya emang perempatan yang ke arah barat itu jalurnya waktu itu memang betul-betul sepi. Kanan kiri itu tanaman tebu dan padi. Ada rumah itu masih sedikit di pertengahan perjalanan, itu masuk wilayah Desa Plausan. Itu ada rumah, seingat saya waktu itu sekitar 4 rumah ada. Oke, saat saya pulang, saya sendirian jalan kaki, kurang lebih setengah perjalanan. Saya di jalan juga berpikir gini, wah, saya kemalaman di jalan ini. Tapi dalam hati saya juga berpikir, oh, pasti saya nanti dijemput orang tua saya. Saya kan semangat aja pulang, enggak. Dan di samping itu saya beraninya apa? Karena dalam tas saya itu ada Al-Quran dan ada kitab-kitab yang lain. Saya semakin yakin nggak ada setan yang berani mendekat kepada saya lah. Pikiran saya seperti itu waktu itu. Karena dari Sirahan sudah jam 5:15, jalan kaki dari Sirahan sampai desa saya itu Dukuh Budilari Medani, itu lumayan jauh. Pasti kemalaman di jalan itu sudah jelas. Nah, waktu itu
sekitar setengah perjalanan. Jadi saya sudah masuk, sudah melewati 4 rumah yang di tengah perjalanan itu desa Plausan yang barat. Itu saya sudah melewati itu. Jadi keadaan sudah mulai agak gelap karena sinar matahari sudah kelihatan merah, itu sudah mau tenggelam. Oke, sesampai di tengah perjalanan kurang lebih itu setelah melewati perkampungan, kalau nggak salah itu 4 rumah, dan keadaan sudah mulai gelap karena sinar matahari sudah berwarna merah mau tenggelam ya. Tapi saya tetap semangat dan saya percaya diri, saya berani. Oke, setelah melewati pedesaan itu kurang lebih 10 menit berselang waktu setelah saya melewati kalau nek coronggonku kok kalen, jadi bahasanya itu parit lah, yang berarti parit itu saya melompat, kan belum ada jembatannya, saya melompat parit itu baru berjalan 5 langkah itu tiba-tiba ada yang memanggil saya. Tuh manggilnya kayak gini, nak, tunggu nak. Itu saya mendengar suara itu, terus saya toleh ke belakang. Ternyata di belakang saya itu ada kakek-kakek berpakai itu topi apa namanya itu zaman dulu itu ropak apa itu lagi kurang paham, pokoknya dia pakai topi yang lancip kayak gini bunder itu, terus pakaiannya warna hitam, celananya, terus bajunya tuh lorek-lorek. Tuh semakin dekat, setelah saya menoleh, saya tunggu berhenti menoleh. Terus kakak itu semakin dekat, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam, dan saya spontan saya salaman sama kakek itu, spontan saya cium tangannya. Saya juga nggak tahu, pokoknya kayak refleks aja lah. Dan akhirnya kakak itu sambil jalan nanya saya, kok sendirian nak? Ya mbah, saya jawab gitu, ya mbah, teman saya udah pada pulang duluan dan teman saya sekelas nggak masuk, sakit. Waktu itu saya jawab kayak gitu, tapi kan pakai bahasa Jawa. Tapi ini saya cerita pakai bahasa Indonesia. Terus kakek itu bilang, Gen, ayo nak, ayo kita duduk sebentar di situ. Saya bilang, oke mbah, siap. Aku bilang, mbah, monggo lah, kayak gitulah. Terus saya diajak duduk itu, saya memandangi kakak itu penuh tanda tanya dalam hati dan pikiran saya. Kakek ini siapa? Kok tiba-tiba ada di belakang saya? Dari aura wajahnya itu terpancar sosok yang karismatik lah kakek itu. Saya memberikan diri sebelum beliau mengatakan sesuatu, saya memberikan diri. Mbah, jenengan sinten? Saya gini, mbah, bahasa Indonesia apalah kok lupa saya. Oh ya, mbah jenengan sinten? Mbah kak, bahasa Indonesia berarti kan mbah siapa, kayak gitulah. Terus mbahnya itu bilang, wes ngger, kowe ra usah ngerti aku sopo. Sing penting kene jagong sedelok, aku arep ngomong-ngomong karo kowe. Nggih mbah, monggo mbah. Lah setelah bicara-bicara panjang lebar, dari situ saya mulai merasa aneh. Semakin lama itu saya mencium bau yang wanginya luar biasa, padahal asalnya nggak ada bau wangi sama sekali. Selama saya duduk dengan kakek itu ngobrol-ngobrol,
saya semakin mencium bau yang wanginya luar biasa. Dalam hati saya itu, saya hanya yakin dan positif bahwa kakek ini adalah kakek yang baik dan akan menolong saya. Itu dalam hati saya cuma berpikir kayak gitu. Saya positif thinking aja. Karena dari pembicaraannya apa itu sudah bisa saya rasakan bahwa kakek ini bukan orang sembarangan, bukan orang biasa kayak gitulah. Itulah awal pengalaman spiritual saya yang nggak pernah saya lupakan. Dan kakek itu memberikan sesuatu kepada saya. Dia bilang ini, "Ger, coba songkoke dibuka Ger." Nggih, Mbah. Buka ke madhep renggonku, sila merem ning atimu, wirid nyebut asmane Gusti Allah nggih. Yo Ger. Nggih, Mbah, saya siap. Nah, waktu itu saya menutup mata, dalam hati saya membaca Allah, Allah, Allah. Dan kepala saya itu terasa dipegang kakek-kakek itu. Dipegang kayak gini. Itu ada hawa yang masuk, terasa masuk menuju nih ke dalam tubuh saya, itu rasa dingin kayak es itu berjalan masuk ke dalam tubuh saya. Pas tangan kakek itu diletakkan di kepala saya. Dalam hati saya terus saya membaca itu Allah, Allah, semakin kuat saya baca. Nggak tahu mungkin itu rezeki saya atau apa, tapi saya selalu positif thinking. Saya teringat juga pesan almarhum bapak saya, itu Bapak Sidik, pernah bilang, "Nang, besok kowe nek belajar ilmu agama, belajar keilmuan itu mampu. Soalnya kowe di garis turunan bangun buyut-buyut itu wong luar biasa." Bah, kakek itu adalah masih leluhur saya, masih terah saya, dan beliau memang luar biasa. Saya memandangnya itu memang auranya itu, pokoknya karismatiknya itu luar biasa.